Hai, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Novi Handayani Simbolon, SEMSI, yang berjudul Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan. Dengan nama kelompok Ayu Romian Nasi Tumorang dengan NIM 2105072080. Dinda Stari Lubis 2105072003. Riko Leo Sembiring dengan NIM 2105072100. PT Bank Global Internasional Terbuka didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta SH nomor 351 tanggal 22 Agustus 1992. Bank Global mempunyai status sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1212 KMK 0171992 tanggal 23 November 1992. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1992. Pemegang saham PT Bank Global adalah Lau Butin 85%, Hendra Setiawan 10%, dan Imam Munandar 5%. Bank Global telah memperoleh ISO atau International Organization for Standardization 9001 dari Badan Internasional pada bulan September 1997 sehingga semua prosedur bekerja telah distandardisasi. Kegiatan Bank Global secara garis besar adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Global memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh dana. Bank Global melakukan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD pada tahun 1999, menerbitkan obligasi tahun 2000, kemudian melakukan HMETD dan obligasi subordinasi tahun 2003. Pada tahun 2003, struktur kepemilikan saham Bank Global dimiliki publik sebesar 78,78%, PT Intermed Parmatama sebesar 11,51%, PT Permata Primajaya 9,9%, dan Irawan Salim selaku Direktur Utama Bank Global sebesar 0,62%. Berikut kasus pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2004, BI meminta Bapepam untuk melakukan pemeriksaan portofolio surat berharga yang dimiliki oleh Bank Global, karena Bank Global melaporkan bahwa per posisi bulan April 2004, mereka memiliki surat berharga sebesar 965 miliar, namun tidak dapat menunjukkan kepemilikan atas surat berharga tersebut. Pada tanggal 11 Agustus 2004, Bapepam menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah obligasi pada posisi 31 Desember 2003 hanya sebesar 207 miliar. Berbeda dengan laporan keuangan Bank Global tanggal 31 Desember 2003 yang menyatakan jumlahnya sebesar 1,13 triliun. Menurut hasil pemeriksaan Bapepam, pelaporan surat berharga fiktif Bank Global dilakukan dengan melakukan pencatatan beberapa kali atas obligasi yang sama. Pada tanggal 27 Oktober 2004,
Bank Global ditempatkan dalam pengawasan kasus BI selama 6 bulan karena rasio kecukupan modal atau CAR menurun di bawah syarat minimal yang ditetapkan oleh BI yaitu 8%. Dengan status pengawasan khusus, Bank Global diminta untuk mengajukan rencana perbaikan modal secara tertulis kepada BI sehingga menjadi minimal 8%, melaksanakan segera tindakan perbaikan dan menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, kegiatan bank juga dibatasi. Pada akhir November 2004, terjadi keresahan pada nasabah Bank Global, baik pemilik deposito maupun reksadana Prudence Dana Mantap. Mereka tidak dapat mencairkan dananya. Keresahan ini menarik perhatian Bapepam yang kemudian melayangkan surat panggilan kepada manajemen Bank Global untuk meminta penjelasan. Namun, panggilan tersebut tidak dipenuhi pihak Bank Global. Hal tersebut membuat Bapepam meminta penjelasan dari PT Prudence Asset Management. Direksi PT Prudence Asset Management kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menjual produk reksadananya melalui Bank Global. Berdasarkan penelusuran Bapepam, ditemukan bahwa Bank Global mulai menawarkan produk reksadana Prudence Dana Mantap pada Mei 2004. Penerbitan reksadana tersebut seolah-olah melalui kerjasama dengan PT Prudence Asset Management dan Deutsche Bank sebagai bank kustodian. Dana hasil penjualan tersebut diambil alih oleh pemilik atau pihak manajemen bank dan tidak pernah masuk ke rekening bank kustodian. Pada saat jatuh tempo, reksadana tersebut kemudian dikonversi menjadi deposito dan medium term note agar masuk ke dalam program penjaminan. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Terbuka karena Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal minus 39% dan melanggar ketentuan giro wajib minimum. Pada tanggal 13 Januari 2005, BI akhirnya mencabut izin usaha PT Bank Global Internasional Terbuka melalui keputusan Gubernur BI nomor 72 KEP GBI 2005. Bank ini dilikuidasi karena pemilik dan pengelolanya tidak mempunyai iktikat baik untuk memperbaiki permodalannya, di mana CRR milik Bank Global tetap minus di 39,11%. Setelah penutupan ini, BI akan menyelesaikan dana simpanan nasabah dan kredit yang ada di Bank Global bekerja sama dengan unit pelaksana penjaminan pemerintah. Pada akhir September 2005, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada 7 mantan karyawan Bank Global yaitu Budiono, Danugroho, M. Budiman, Poppy Wimanjaya, Slatmada karena berusaha untuk menghilangkan berbagai dokumen Bank Global yang akan diperiksa BI, serta S. Juwinata dan Teng Hock Bank karena berupaya untuk mengambil sejumlah dokumen dan uang sebesar 16,5 miliar. Alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan, dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti.
Dan yang keempat, direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Akibatnya, bagi para nasabah, sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan dalam mengurus dananya. Sedangkan bagi para investor, ratusan investor publik pemegang saham menjadi tidak jelas investasinya. Dan bagi para karyawan, mengakibatkan juga ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Dan yang terakhir, bagi negara, akibat aset yang dimiliki bank global lebih kecil dari kewajibannya, hanya 458 miliar, sementara kewajibannya mencapai 758 miliar. Negara diperkirakan mengalami kerugian sedikitnya 300 miliar. Untuk solusi sebagai perusahaan terbuka, semestinya bank global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance, di mana dalam prinsip-prinsipnya yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, dan yang kelima kewajaran. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan profesionalitas terhadap semua karyawan dan pimpinan bank global. Nah, itu dia hasil dari diskusi kelompok kami tentang pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari video kami. Terima kasih.